Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Anton Triwibowo dengan NPM 0024 dan Muhammad Bintang Pradana 0071 akan mempresentasikan hukum pelindungan konsumen mata kuliah hukum bisnis. Selanjutnya untuk pembahasan di sini ada yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan hukum perlindungan konsumen, yang kedua yaitu bagaimana dasar dan prinsip hukum perlindungan konsumen, yang ketiga yaitu apa saja asas dan tujuan perlindungan konsumen, yang keempat apa hak dan kewajiban konsumen, yang kelima yaitu apa hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen. Yang pertama yaitu pengertian hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Aziz Nasution misalnya berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga mengatur sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama yang lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Dan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di dalam Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan sebuah perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintahan untuk dapat memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai permasalahan ataupun sengketa konsumen karena merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Yang selanjutnya sebagaimana dikatakan ensiklopedia Wikipedia, hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan hukum berdata antara konsumen selaku individu dan pelaku usaha yang menjual barang dan jasa. Pelindungan konsumen meliputi masalah yang luas yang tidak hanya terbatas pada tanggung jawab produk, hak-hak konsumen, praktik usaha tidak sehat, penipuan, penasiran yang keliru, hubungan lain konsumen atau pelaku usaha. Hukum konsumen berhubungan dengan pelunasan kredit, pencairan pinjaman, keamanan produk, pelayanan, dan perjanjian penjualan, peraturan non-kolektif, harga, pembatalan, konsolidasi pinjaman seseorang yang mungkin menjadi bangkrut, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua yaitu prinsip dan dasar hukum perlindungan konsumen. Secara garis besar, prinsip-prinsip tanggung jawab produk di dalam hukum perlindungan konsumen dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, let the buyer beware. Yang kedua, the do care theory. Yang ketiga yaitu the private of contract. Untuk the buyer beware yaitu pelaku usaha kedudukannya seimbang dengan konsumen sehingga tidak perlu proteksi. Yang kedua yaitu konsumen diminta untuk berhati-hati dan bertanggung jawab sendiri. Yang ketiga, konsumen tidak mendapatkan akses informasi karena pelaku usaha tidak terbuka. Yang keempat yaitu dalam UU PK coverage import berubah menjadi coverage vendor. Untuk yang the Dukar teori yaitu pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama berhati-hati, ia tidak dapat dipersalahkan. Dan yang kedua, pasal 1865 KUHP secara tegas menyatakan barang siapa yang mengendalikan mempunyai suatu hak atau menggunakan haknya atau menambah hak orang lain atau menunjukkan pada suatu peristiwa, maka ia diwajibkan membuktikan adanya hak peristiwa tersebut. Yang ketiga yaitu kelemahan beban berat konsumen dalam pembuktian. Dan yang untuk ketiga yaitu the private of contract, yaitu prinsip ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal ini baru dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal yang di luar perjanjian. Dan yang kedua yaitu fenomena kontrak standar yang banyak beredar di masyarakat merupakan petunjuk yang jelas betapa tidak berdayanya konsumen menghadapi dominasi pelaku usaha. Dan di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungannya adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar
1945, pasal 5 ayat 1, pasal 21 ayat 1, pasal 21 ayat 1, pasal 27 dan pasal 33. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 99 nomor 42, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 38213. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang kelima yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2021 tentang pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Yang keenam yaitu Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 253 tahun 2021 tentang penanganan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada seluruh dinas, Provkap dan kota. Yang ketujuh yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 795 tahun 2005 tentang pedoman pelayanan pengaduan konsumen. Dengan undang-undangnya, masalah perlindungan konsumen dimungkinkan dilakukan pembuktian terbalik jika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen yang merasa haknya dilanggar bisa mengadukan dan memproses perkaranya secara hukum di dalam penyelesaian sengketa konsumen atau BPSK. Dan dasar hukum tersebut bisa menjadi landasan hukum yang sah dalam soal pengaturan perlindungan konsumen. Di samping UU Perlindungan Konsumen, masih terdapat sejumlah perangkat hukum lain yang bisa dijadikan sebagai sumber atau dasar hukum sebagai berikut. Yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tanggal 1 Juli tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2021 tentang tanggal 21 Juli 2021 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Yang keempat, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 90 tahun 2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar. Yang kelima yaitu Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 302 tahun 2021 tentang pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Yang terakhir yang nomor 6 yaitu Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 605 tahun 2022 tentang perangkatan anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada pemerintah Kota Makassar, Kota Palembang, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, dan Kota Medan. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu asas dan tujuan perlindungan konsumen. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu yang pertama asas manfaat, yang kedua asas keadilan, yang ketiga asas keseimbangan, yang keempat asas keamanan dan keselamatan konsumen, yang kelima yaitu asas kepastian hukum. Untuk yang pertama asas manfaat, yaitu yang dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Yang kedua yaitu asas keadilan, yang dimaksud agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Yang ketiga yaitu asas keseimbangan, yaitu yang dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. Yang keempat yaitu asas keamanan dan keselamatan konsumen, yaitu yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan manfaat barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang kelima yaitu asas kepentingan hukum, yang dimaksud adalah agar baik
pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum yang diperoleh keadilan dalam menyelenggarakan pelindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Dan yang selanjutnya yaitu pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengemukakan perlindungan konsumen bertujuan yang pertama meningkatkan kesadaran atau kemampuan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari ekses negatif pemakaian barang dan jasa. Nomor 3 yaitu meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih atau menentukan hal-hal yang dari sebagai konsumen. Yang keempat yaitu menciptakan sistem perlindungan yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya melindungi konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Yang keempat yaitu hak dan kewajiban konsumen yang akan dipresentasikan oleh Mas Bintang. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Anton. Selanjutnya ada hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen yang pertama, hak atas pendidikan konsumen. Yang kedua, hak untuk mendapatkan ganti rugi atas praktik bisnis yang tidak adil, praktik bisnis yang mengekang atau eksploitasi konsumen yang berlebihan. Yang ketiga, hak untuk didengar dan diyakini bahwa kepentingan konsumen akan diterima berdasarkan pertimbangan pihak-pihak pada forum yang layak. Yang keempat, hak untuk terjamin untuk mendapatkan akses ke barang dan jasa dengan harga yang bersaing dan sebisa mungkin. Yang kelima, hak untuk mendapatkan informasi tentang mutu dan jumlah barang dan jasa sehingga dapat terlindungi dari praktisi bisnis yang tidak adil. Yang keenam, hak untuk dapat perlindungan terhadap pemasaran barang dan jasa yang berbahaya bagi kehidupan dan harta benda. Kewajiban konsumen. 1. Bersikukuh untuk meminta tanda pembelian atau kwitansi tanpa kecuali terhadap barang yang sudah dibeli. Yang kedua, membaca dengan teliti informasi di atas barang sebelum membeli. Ketiga, jangan tergiur dengan iklan yang menyesatkan. Yang keempat, membeli barang yang terstandarisasi. Yang kelima, mengajukan tuntutan terhadap barang yang tidak baik pelayanannya atau terhadap praktik bisnis yang tidak adil. Selanjutnya saya akan menjelaskan hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen. Pada pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatakan hak pelaku usaha adalah yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Yang kelima, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya. Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan kewajiban pelaku usaha adalah yang pertama, beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Yang kelima,
memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan. Yang keenam, memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang ketujuh, memberi kompensasi atau ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam penjelasan pasal 7 dalam huruf C, pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen pada huruf W. Yang dimaksud dengan barang atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian. Kesimpulannya, kesadaran konsumen bahwa mereka memiliki hak, kewajiban, serta perlindungan hukum atas mereka harus diberdayakan dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang layak atas mereka. Mengingat faktor utama perlakuan yang semena-mena oleh produsen kepada konsumen adalah kurangnya kesadaran serta pengetahuan konsumen akan hak-hak serta kewajiban mereka. Semoga presentasi yang kami buat ini dapat memberikan penjelasan dan dapat mengingatkan para pembaca bahwa kita sebagai konsumen memiliki hak-hak serta kewajiban yang harus kita laksanakan, dan kita juga memiliki perlindungan penuh atas hukum dan UU yang berlaku yang bisa digunakan kapan saja ketika diri kita mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan apa-apa yang telah ditetapkan bagi konsumen. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.